Halo anak-anak, jumpa lagi di pelajaran sejarah dan sebelumnya bagi kamu yang belum mengenal Ibu, perkenalkan nama Ibu, Buksiti Ramadan. Jadi pada video kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana kondisi awal Sumatera Utara pada awal kemerdekaan. Dan juga Ibu akan dibantu oleh salah satu siswa yaitu Halo teman-teman, perkenalkan namaku Niko Huta Barat. Aku di sini akan sedikit membantu Bu Siti dalam menjelaskan tentang bagaimana kondisi awal Sumatera Utara pada awal kemerdekaan. Yuklah, tunggu apalagi cekidot. Jadi anak-anak, pada video kali ini yang menjadi pokok bahasan kita ialah tentang bagaimana sejarah Sumatera Utara pada awal kemerdekaan dan juga bagaimana kondisi ekonomi sosial di Sumatera Utara pada awal kemerdekaan. Nah anak-anak, pertama kita bahas sejarah Sumatera Utara pada awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1854 pada pemerintahan Belanda. Sumatera bernama Gouvernement van Sumatra yang berpusat di kota Medan. Kemudian pada tahun 1948, tepatnya tanggal 15 April 1948, berdiri suatu provinsi yang kamu tinggali sekarang, yaitu Provinsi Sumatera Utara, dan juga berdiri Provinsi Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Kemudian pada tahun 1949 dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Karena hal ini terbentuklah Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli Sumatera Timur. Namun pada 14 Agustus 1950 kedua provinsi yang baru ini kembali bergabung sebagai Provinsi Sumatera Utara. Dan akhirnya pada 7 Desember 1956 berdirilah Provinsi Aceh dengan sebagian wilayahnya dari Provinsi Sumatera Utara. Jadi teman-teman, dari pemaparan ini kita tahu bahwa tanggal 15 April diperingati sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara, dan juga teman-teman gambar orang yang di samping ini ialah Gubernur Sumatera Utara pertama kali ialah Sultan Muhammad Amin Nasution. Beliau merupakan seseorang yang lahir dari Aceh dan beliau juga berkarier sebagai seorang advokat. Dan beliau diangkat sebagai Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 19 Juni 1948 oleh Presiden Soekarno. Oke, bagus nak. Lanjut ke bagian kondisi ekonomi sosial Sumatera Utara pada awal kemerdekaan. Nah coba deh Niko dulu yang lanjuti dulu, nanti kalau ada yang kurang Ibu perbaiki. Pada awal kemerdekaan, ekonomi sosial Sumatera Utara mengalami kemunduran dalam bidang pertanian karena Jepang membeli hasil-hasil petani seperti beras dengan harga murah, dan bahaya banjir, musim kemarau dan banyaknya tenaga kerja yang diambil Jepang untuk Romusha yang membuat kemunduran produksi hasil panen dan uang Jepang yang beredar hingga 2.000 juta yen serasa tak berharga karena kalahnya Jepang. Dan juga pada sektor pertambangan, yaitu tambang minyak di Pangkalan Brandan dan Pangkalan Susu telah dirusak oleh Jepang. Tambang-tambang yang rusak ini kemudian diperbaiki namun kurang berhasil karena tidak dilakukan rehabilitasi umum yang dapat meningkatkan produksinya. Kemudian usaha yang paling utama di Sumatera Utara ialah mengatur peredaran bahan makanan. Untuk itu di Medan dibentuk ERRI atau Ekonomi Rakyat Republik Indonesia. Namun dibentuknya ERRI
mendapat pertentangan karena badan-badan ini dikuasai oleh partai-partai dan akhirnya berganti nama menjadi PMR atau Pengawas Makanan Rakyat, di mana tugas pokok PMR ini ialah memperbanyak hasil bumi, mengatur organisasi pertambangan dan perkebunan dan mengatur kilang-kilang industri. Mungkin hanya ini yang bisa Niko sampaikan, Bu. Oke, sudah bagus nak. Ibu tambahi juga ya, pada masa itu juga dibentuklah Dewan Kemakmuran Provinsi Sumatera Utara bertugas memajukan perdagangan dan koperasi. Dan pada saat itu juga pemerintah Indonesia memberikan obligasi pinjaman nasional kepada Sumatera Utara sesuai dengan UU No. 4 tahun 1946 sebesar 500 juta rupiah, di mana dilakukan hal ini untuk dana yang diperlukan untuk perjuangan kemerdekaan melawan agresi militer Belanda I. Niko bisa buat kesimpulannya? Bisa, Bu. Jadi teman-teman, marilah kita memupuk rasa persaudaraan untuk menjaga kedaulatan dan bersama-sama menjaga keharmonisan kehidupan bangsa, dan juga marilah kita majukan negara tercinta kita ini dengan usaha yang kecil seperti belajar dengan baik dan sadar bahwasannya dengan pendidikan kita bisa menggapai apa yang kita inginkan di masa depan nanti. Semangat!